Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat latar belakang. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Bagaimana cara membuat latar belakang yang baik dan benar. Latar belakang. Latar belakang sendiri ini sebenarnya terdiri dari dua poin utama. Yang pertama adalah masalah. Kemudian poin yang kedua adalah pemecahan masalah atau solusi masalah. Nah, masalah di sini apa? Nah, masalah di sini bisa dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah kondisi faktual. Kondisi yang ada sekarang seperti apa? Yang sudah berlangsung. Kemudian ada lagi kondisi ideal, kondisi yang seharusnya terjadi, yang seharusnya sekarang itu terjadi dengan benar kayak gimana. Nah, kemudian upaya untuk menjadikan kondisi faktual itu menjadi kondisi ideal, muncullah sebuah solusi masalah. Nah, di sini solusi masalahnya poinnya juga ada dua. Yang pertama adalah apa yang diusulkan atau usulannya apa untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah metode apa yang digunakan dalam usulan tersebut. Nah, ini adalah poin-poin utama yang bisa kalian rangkai menjadi sebuah kerangka dalam membuat latar belakang. Nah, sekarang kita coba buat latar belakangnya. Pertama adalah kalian tentukan terlebih dahulu masalahnya. Masalah bisa kalian cari dengan cara kalian bertanya ke perusahaan-perusahaan atau ke masyarakat sekitar mengenai apa saja yang sedang terjadi atau apa saja yang terlihat tidak benar. Misalkan ada suatu proses yang membutuhkan waktu lama dalam pengerjaannya. Ada suatu proses yang dikerjakan secara manual misalnya. Atau ada suatu proses yang dikerjakan sudah dalam waktu yang cepat, tetapi masih atau perusahaan tersebut masih ingin untuk mempercepat proses pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, ini dinamakan sebuah masalah. Nah, itu dengan cara mencari masalah dari masyarakat atau perusahaan. Masalah dari masyarakat atau perusahaan-perusahaan sekitar. Kemudian yang kedua, mendapatkan masalah. Nah, mendapatkan masalah ini kita bisa mendapatkan masalah dari mengamati sekitar. Tidak perlu kita mencari masalah atau menanyakan masalah yang ada di masyarakat atau perusahaan, tetapi kita mendapatkan masalah dari mengamati. Nah, contohnya di sini kita contohkan, saya baru saja bermain game yang namanya adalah Mobile Legends. Langsung saja kita buatkan contohnya. Nah, di dalam game Mobile Legends itu terdapat sebuah hero yang namanya adalah Gatot Kaca.
Misalkan seperti ini. Kenapa kok saya membuat ini sebuah masalah? Karena di dalam game Mobile Legends tersebut, Gatot-Kaca ini adalah sebuah hero yang bertipe tank. Artinya hero ini lebih fokus, informasinya adalah sebuah hero yang mempunyai daya tahan yang tinggi atau daya tahan yang tinggi. Padahal sebenarnya di dalam cerita aslinya, Gatot-Kaca ini sebenarnya adalah sebuah hero yang tidak hanya memiliki daya tahan yang tinggi, tetapi juga memiliki daya tempur yang tinggi. Nah, berarti ini kondisi faktual. Hero Gatot-Kaca ini memiliki daya tahan yang tinggi di dalam game Mobile Legends. Nah, padahal seharusnya informasi yang seharusnya didapat oleh masyarakat pada saat memainkan game, tokoh Gatot-Kaca ini seharusnya memiliki tidak hanya daya tahan, tetapi juga memiliki tingkat serangan yang tinggi. Tidak hanya itu juga, terdapat informasi-informasi lain mengenai tokoh Gatot-Kaca ini. Seperti apa? Seperti cerita tentang kelahirannya seperti apa, tidak dijelaskan dengan baik di game ini. Nah, oleh karena itu, banyak orang yang mengetahui bahwa Gatot-Kaca ini adalah hanya sebuah karakter game yang memiliki daya tahan tinggi. Padahal sebenarnya Gatot-Kaca ini adalah sebuah karakter dari tokoh pewayangan yang memiliki banyak sekali cerita atau banyak sekali informasi. Nah, kita sudah dapat masalahnya di sini. Masalahnya adalah pada karakter Gatot-Kaca yang dijelaskan pada game Mobile Legends ini hanya sedikit. Intinya seperti itu. Kondisi idealnya seharusnya adalah Gatot-Kaca ini memiliki banyak informasi penting lainnya. Nah, selanjutnya adalah saya sudah mendapatkan masalah, kemudian saya harus mendapatkan solusi masalah tersebut. Nah, sebelum kita mendapatkan solusi, kita harus memperkuat masalah ini. Nah, ini kan baru pendapat kita saja. Kondisi faktualnya seperti ini, kondisi idealnya seperti ini. Ini kalau dijadikan sebagai landasan latar belakang masih kurang kuat. Nah, lantas gimana cara kita membuat landasan teori ini atau landasan latar belakang ini menjadi kuat? Kita harus mengadakan sebuah survei yang kita lakukan terhadap masyarakat. Nah, cara membuat surveinya seperti apa? Kita bisa membagikan form mengenai karakter dari Gatot-Kaca ini. Survei karakter Gatot-Kaca. Nah, mengenai karakter Gatot-Kaca ini ke masyarakat. Apa saja yang mereka ketahui mengenai karakter Gatot-Kaca ini? Misalkan, hasil survei membuktikan bahwa yang mereka ketahui dari karakter Gatot-Kaca ini adalah
tokoh yang memiliki daya tahan yang tinggi saja, berarti latar belakang kita sudah benar. Karena yang ingin kita sampaikan, kondisi idealnya adalah sebenarnya Gatot Kaca tidak hanya memiliki daya tahan yang tinggi saja, tetapi juga memiliki tingkat serangan yang tinggi. Nah, ada informasi yang ingin kita tambahkan supaya menjadi ideal karakter dari Gatot Kaca ini. Nah, oleh karena itu kita melakukan survei untuk menguatkannya. Benar nggak sih masalah yang sudah kita amati ini dari sebuah survei yang kita berikan ke masyarakat? Cara melakukan survei, kalian bisa menggunakan layanan dari Google Drive, yaitu Google Form. Nah, kalian bisa mendapatkan sebuah form seperti ini. Bisa kalian berikan pertanyaan, misalkan adalah pertanyaan ini yang benar dari karakter Gatot Kaca. Opsi pertama, daya tahan tinggi. Opsi yang kedua adalah tingkat keberanian tinggi, misalkan seperti ini. Nah, ada 3 poin ini. Apabila jawaban yang kita kirimkan ke masyarakat ternyata menjawab daya tahan yang tinggi saja, otomatis masalah yang kita bahas di sini sudah benar. Ada kondisi faktual di mana masyarakat hanya tahu tokoh Gatot Kaca sebagai tokoh yang memiliki daya tahan yang tinggi saja. Nah, kondisi ideal yang pengen kita capai adalah masyarakat mengetahui bahwa karakter Gatot Kaca ini tidak hanya memiliki daya tahan yang tinggi, tetapi juga memiliki tingkat serangan yang tinggi. Kemudian setelah itu kita sampaikan solusi dari masalah tersebut apa. Nah, solusinya adalah dengan memberikan informasi yang lebih detail mengenai hero tersebut. Nah, metodenya seperti apa? Metodenya adalah menyisipkan informasi ke dalam sebuah game. Nah, misalkan seperti ini. Solusi masalah, usulan, metode usulan. Nah, dalam metode usulan ini bisa kita tambahkan poin lagi. Misalkan dalam sebuah gamenya apa? Misalkan di sini supaya informasinya lebih banyak, fokus ke informasi, kita tambah genrenya ke serious game. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi sebuah kerangka dari sebuah latar belakang. Tinggal kita rapikan saja kerangka-kerangka ini. Nah, coba kita rapikan. Nah, yang pertama adalah paragraf pertama. Kita coba untuk menjelaskan apa sih yang sedang terjadi sekarang ini. Misalkan
karakter Gatot Kaca yang diketahui oleh masyarakat, hanya karakter yang ada di dalam game Mobile Legends misalkan. Nah, ini yang pertama, paragraf pertama. Nah, sebelum ini kita bisa jelaskan dulu tentang informasi mengenai tokoh-tokoh pewayangan. Tokoh-tokoh pewayangan yang ada di cerita pewayangan tersebut secara ringkas saja untuk pertama, awalannya saja. Kemudian masuk ke masalah, langsung masuk ke masalahnya seperti ini. Kemudian langsung masuk ke kondisi yang seharusnya. Baca. Ya. Seharusnya memiliki, saya besarin supaya lebih kelihatan. Berarti di paragraf ketiga kita menjelaskan mengenai Gatot Kaca ini seharusnya memiliki apa saja informasinya. Misalkan tidak hanya memiliki daya tahan yang tinggi, tetapi memiliki serangan yang tinggi. Dibuktikan dalam sebuah cerita. Ceritanya apa? Bisa kalian browsing-browsing. Untuk fakta-faktanya yang lain seperti apa, informasi yang seharusnya ada seperti apa saja, bisa kalian terangkan di paragraf ketiga ini. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya adalah usulannya. Nah, untuk menyampaikan informasi yang seharusnya tersebut, menggunakan media informasi. Nah, dijelaskan di sini media informasi apa yang paling cocok. Paling cocok untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai karakter Gatot Kaca ini. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya, paragraf ini kita sudah sampaikan media informasi apa yang mau kita pakai. Misalkan media informasinya game. Dijelasin juga kenapa kok game. Media informasinya kenapa? Apakah game yang paling diminati atau paling gampang buat memberikan informasi? Nah, kemudian di paragraf selanjutnya adalah game seperti apa? Game yang bertema seperti apa? Yang cocok untuk menyampaikan informasi dengan lebih detail. Nah, dijelaskan di sini. Nah, kemudian di paragraf akhir tinggal kalian bikin usulan dari semuanya, ringkasan usulannya. Oleh karena itu, untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, mengenai karakter Gatot Kaca, kalian mengusulkan, kemudian usulannya
kalian mengusulkan metode apa, usulan apa, ringkasan dari ini. Misalkan kalian mengusulkan game yang bertema serious game mengenai karakter Gatot Kaca. Nah, seperti itu. Untuk latar belakangnya sangat mudah. Kalau kalian membuat kerangkanya terlebih dahulu, daripada kalian membuat paragrafnya terlebih dahulu kemudian kalian urut-urutkan. Oke, seperti itu saja materi kali ini. Ini tinggal kalian jabarkan saja kerangka-kerangka ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar kalau belum jelas. Dan ini adalah latar belakang yang diambil dari kita melihat atau menganalisa masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian kita perkuat dengan cara kita melakukan survei ke masyarakat secara langsung dengan cara memberikan form atau mengirimkan form melalui Google Form ini kepada masyarakat. Untuk cara pembuatan Google Form sendiri sudah saya upload di video sebelumnya, silahkan bisa kalian lihat. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.